Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Hadirin wa hadirat, shaimin wa shaimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita sudah melewati beberapa puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait dengan manfaat puasa bagi kesehatan tubuh, kesehatan mental dan kesehatan sosial. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minun al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dari hadis ini kita memahami bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah, bukan berarti kuat dari segi fisiknya saja, tapi harus kuat dari segi iman, kuat finansial, kuat mental, dan kuat-kuat yang lainnya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana para sahabat menjadi generasi yang terbaik, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalawnahum, thumma alladhina yalawnahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup pada masaku, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kalau kita melihat dan mendengar bagaimana para sahabat sangat antusias sekali dalam melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam kegiatan, dan mereka sangat luar biasa sekali dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ambil contoh saja bagaimana para sahabat pada suatu hari ada 3 orang yang sedang berbincang-bincang. Salah satunya menyampaikan, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satunya lagi menyampaikan, saya akan qiyamul lail terus dan tidak akan tidur. Dan satunya lagi menyampaikan, saya tidak akan menikah. Mereka menginginkan beribadah dengan sangat antusias dan ingin melebihi saudara-saudara yang lainnya. Ternyata itu adalah persepsi dari mereka. Sedangkan ibadah itu tidak hanya sekedar menuruti kemauan kita sendiri, tetapi harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika Rasulullah mendengar apa yang mereka bicarakan, kemudian Rasulullah mendatangi mereka dan menyampaikan bahwa aku adalah orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Aku juga berpuasa, kemudian berbuka. Aku juga menikah dan aku juga tidur. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama wasata, agama yang tidak terlalu menekankan kepada para pengikutnya untuk hulu, berlebih-lebihan dalam beribadah. Jamaah rahimakumullah, shaimin wa shaimat yang berbahagia. Salah satu yang juga giat dilakukan oleh para sahabat adalah tentunya mereka semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita tahu dan memahami bagaimana kisah perang Badar. Ya, perang pertama yang dialami oleh umat Islam terjadi pada bulan Ramadan. Dan ternyata para sahabat, ya, dengan begitu semangatnya mereka tetap menjalankan ibadah puasa. Ya, beda mungkin dengan kebanyakan orang saat ini. Jangankan perang, melakukan perjalanan yang tidak begitu jauh, mereka sudah berbuka puasa. Meskipun memang ada rukhsah saat seseorang melaksanakan perjalanan.
Ya. Tapi kita lihat bagaimana sahabat dalam kondisi perang, ya, terik panas yang sangat, mereka tetap berpuasa. Karena mereka memahami bahwa orang yang sedang berpuasa itu berada pada puncak, ya, puncak kondisi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kunci kemenangan adalah para sahabat kaum muslimin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah kunci kemenangan dan keberhasilan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu mengetahui bagaimana manfaat positif orang yang sedang berpuasa. Manfaat dari puasa ini ternyata diteliti oleh banyak pakar. Ya, jadi orang-orang barat sana, para dokter, para ahli bidang kesehatan, ya, kemudian juga para psikolog, itu mereka berlomba-lomba ingin mengetahui kenapa agama Islam mewajibkan umatnya untuk berpuasa. Dan kita lihat ternyata dari penelitian tadi banyak manfaat yang diperoleh oleh orang yang sedang berpuasa. Manfaat yang pertama adalah terkait dengan kesehatan fisik. Saat seseorang berpuasa, itu ternyata akan ada detoksifikasi tubuh. Artinya bahwa sistem pencernaan itu akan istirahat, yang otomatis tubuh akan mudah untuk membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Manfaat yang kedua adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yoshinori, pemenang Nobel Kedokteran 2016. Beliau menyatakan bahwa saat orang sedang berpuasa, proses pembersihan sel itu berjalan dengan optimal, sehingga mampu untuk membersihkan tubuh-tubuh dari racun, kemudian juga mengantisipasi datangnya penyakit-penyakit yang kronis, bahkan bisa menyembuhkan penyakit kronis seperti diabetes, kanker, Alzheimer, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku semuanya, mari kita benar-benar melaksanakan ibadah puasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita ingin sekedar sehat saja, karena sehat otomatis itu akan datang dan akan kita rasakan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan puasa ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain manfaat dari kesehatan, tentunya ada manfaat-manfaat yang lainnya, termasuk manfaat kesehatan mental. Akhir-akhir ini banyak sekali kaum muslimin yang mengalami depresi, mengalami stres dan kecemasan yang luar biasa. Sehingga kita sering mendengar bagaimana antara suami istri yang sering cekcok, antara anak dengan orang tua yang sering tidak akur, antara kakak dan adik, naudzubillah, ya, beberapa berita sampai tega untuk membunuh keluarganya. Ini menunjukkan bahwa kecemasan, kesehatan mental di Indonesia khususnya itu sangat mengkhawatirkan. Dan salah satu solusi yang sudah diajarkan, diberikan oleh agama Islam adalah tentunya dengan berpuasa. Tentunya puasa tidak hanya sekedar puasa. Puasa yang benar-benar dilaksanakan dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, dan sepenuh rasa. Karena dalam suatu hadis disampaikan bahwa berapa banyak orang yang tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan dahaga. Tentunya ini menunjukkan bahwa kita berpuasa tidak hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga, tapi juga bisa menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Selain manfaat dari kesehatan fisik, kesehatan mental, tentunya ada manfaat yang lainnya, yaitu kesehatan sosial. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, di bulan Ramadan ini tentunya saat kita berpuasa itu akan menimbulkan rasa empati yang lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lainnya. Maka berbagi di bulan ini sangat-sangat sekali dianjurkan, terutama kepada fakir miskin dan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Kemudian selain berbagi dan rasa peduli, tentunya
kita juga perlu untuk saling silaturahim. Nah, ini bisa juga dilaksanakan dengan cara buka bersama yang sudah biasa dilaksanakan atau dilakukan di Indonesia atau di berbagai macam mancanegara. Mereka melaksanakan iftar jama'i, berbuka puasa bersama-sama di tempat-tempat yang mereka inginkan. Ini akan menimbulkan rasa ukhuwah persaudaraan yang lebih kuat. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan bersama-sama melaksanakan kegiatan ibadah puasa, kemudian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dari paparan di atas, kita mengetahui bahwa puasa begitu banyak mendatangkan manfaat bagi kesehatan kita, mental maupun sosial kita. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik, sehingga peradaban Islam cepat sekali tersebar di berbagai mancanegara. Dan mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang bersih, baik bersih zahir maupun batin, sehingga Allah akan memberi gelar kita orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.